kala Nabi menawarkan, siapa yang mau pegang pedang ini nih, buat perang nih, waktu Uhud saudara, itu sahabat berebut, saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Artinya semua siap perang, semua siap tempur, semua siap untuk mengorbankan jiwa raganya untuk Allah dan Rasulnya ya kawan. Nah jadi kalau Nabi menawarkan ke sahabat, saudara jangan kaget. Sahabat dulu di zaman Nabi bukan berani mati untuk Allah, tapi berebut mati. Baik ya kawan, hadis yang barusan dibaca itu hadis dengan nomor urut yang ke-96 dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan oleh muallif rahimahullahu taala, oleh Imam Nawawi, dimasukkan dalam bab al-mubadarah ilal khairat, itu bersegera di dalam kebaikan, tidak menunda-nunda kebaikan, bersegera berbuat baik. Nah di sini diriwayatkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, itu sahabat Nabi yang tercinta ya ikhwan. Beliau menyampaikan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha saifan yauma Uhudin faqala, Nabi mengambil sebuah pedang ketika perang Uhud ya ikhwan. Jadi di hari perang Uhud Nabi kumpul bersama para sahabat, kemudian Nabi tunjukkan sebuah pedang. Nabi tunjukkan sebuah pedang, Nabi angkat sebuah pedang di hadapan para sahabat, kemudian beliau berkata, man ya'khudhu minni hadza, siapa yang mau ambil ini pedang, siapa mau ambil dari saya pedang ini. Itu begitu Nabi katakan begitu, fabasatu aydiyahum, jadi semua sahabat pada angkat tangan, semua sahabat yang hadir pada angkat tangan saudara. Nah di situ disebutkan kullu insanin minhum, semua yang angkat tangan tersebut yaqul, masing-masing mengatakan ana. Nah, maksudnya saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Nah, mereka berebut ingin mendapatkan pedang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu Nabi lihat semuanya pada angkat tangan, saudara, Nabi bertanya, faman ya'khudhuhu bihaqqihi, siapa yang bersedia mengambil pedang ini dengan haknya. Maksudnya hak pedang ini bukan sembarang pedang, ini pedang pemberian Rasulullah. Jadi kalau Nabi mengatakan faman ya'khudhu bihaqqi, siapa yang bersedia yang mengambil pedang ini dengan memenuhi hak pedang ini. Artinya pedang ini bukan buat main-main, pedang ini bukan buat dipajang. Pedang ini kalau diambil dari Nabi harus betul-betul digunakan yang sangat manfaat, yang bisa membuat Nabi bangga. Jadi bukan sekedar Nabi mau kasih hadiah. Nah di situ para sahabat terdiam ya ikhwan. Masing-masing berpikir nih maksud Nabi kemana nih. Tapi di situ ada salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam saudara. Di sini dikatakan fahjamal qaum, itu orang yang hadir saat itu yang tadinya angkat tangan kemudian terdiam, turun tangan mereka semua. Mereka memikirkan nih maksud Nabi kemana nih, memberikan hak pedang ini yang bagaimana. Saat itu hadir Zubair. Zubair ini saudara masih keluarga Nabi alaihi salatu wassalam, dan Zubair ini memberikan isyarat kepada Nabi, maksudnya udah tuh pedang untuk saya ya Rasulullah. Kan ini Zubair ini kan masih keluarga Nabi, masih dari kerabatnya, persepupuannya saudara. Tapi Nabi memberikan isyarat kepada Zubair, tenang. Jadi Nabi memberikan isyarat, jangan kamu yang ngambil ini, biar aja yang lain. Nah kemudian tahu-tahu faqala Abu Dujanah radhiyallahu anhu, ada seorang Ansor mengangkat tangannya saudara, terus dia berkata kepada Nabi, ana akhudhuhu bihaqqi ya Rasulullah, aku yang mengambil pedang tersebut dengan haknya wahai Rasulullah. Fa akhadhahu fa falaqa bihi hamal musyrikin. Diambil itu saudara. Nah kemudian apa yang terjadi setelah itu, dalam riwayat lain disebutkan Zubair penasaran
Abu Dujana angkat tangan mengatakan, aku akan ambil pedang tersebut dengan haknya. Nah, Zubair penasaran. Artinya Abu Dujana, apa sih yang terjadi? Ini nggak mungkin nih Nabi memberikan isyarat ini kalau nggak ada suatu keperluan yang penting atau suatu kejadian yang istimewa, saudara. Maka itu Zubair bercerita, setelah Abu Dujana ambil itu pedang, aku ikuti Abu Dujana. Aku perhatikan Abu Dujana, apa yang akan terjadi dengan pedang tersebut. Nah, nggak lama kemudian, ini lagi siap-siap mau perang Uhud, ya kawan. Nggak lama kemudian, Abu Dujana mengambil selembar kain merah, dililitkan di kepalanya, ya kawan. Nah, begitu dililitkan di kepalanya, orang-orang Ansor semua langsung berteriak. Nah, dia katakan, kalau sudah dipakai ikat kepala ini perjanjian dengan kematian. Artinya maju, saudara, udah nggak cerita hidup lagi. Maju, udah nggak cerita mundur lagi. Maju untuk menghantam semua orang-orang kafir yang ada di depannya. Nah, dengan hal tersebut akhirnya orang-orang Ansor semua semangat. Nah, semua semangat. Padahal perang Uhud itu, saudara, umat Islam jumlahnya, saudara, tidak berapa banyak. Orang-orang kafir di perang Uhud ini mengerahkan seluruh kekuatan. Jadi lebih besar daripada perang Badar, saudara. Kalau dari segi kekuatan yang dimiliki orang kafir, sampai-sampai orang-orang munafik membujuk Nabi supaya jangan perang, mendingan nyerah saja. Kita nggak bakal menang lawan mereka. Jumlah mereka terlalu banyak, persenjataan mereka sangat lengkap. Nah, sehingga Nabi melihat perlu, saudara, ada satu suasana memberi semangat kepada pasukan. Bagaimana caranya? Walaupun sedikit nggak takut. Walaupun sedikit tetap semangat, walaupun sedikit tetap berani. Itulah karenanya waktu Nabi menawarkan pedang, Zubair yang dari Muhajirin, yang masih kerabat Nabi, pengen itu pedang. Nabi larang, jangan, biar yang lain aja. Nah, saat itu, saudara, Nabi perlu memberi semangat kepada Ansor, karena Ansor ini sudah banyak berkorban. Dia punya negeri ditempati oleh para pendatang Muhajirin dari kota Mekah. Mereka yang berikan Muhajirin berbagi harta, berbagi segala macam keperluannya, saudara, berbagi tanah dan seterusnya. Nah, jadi pengorbanannya sudah banyak. Nabi khawatir orang-orang Ansor yang sudah pengorbanannya begitu banyak, kali ini dituntut pengorbanan nyawa. Ini bukan masalah kecil, saudara. Perlu ada penyemangat yang memberikan support, motivasi. Dan Nabi berhasil. Begitu Abu Dujana mengambil pedang tersebut, orang-orang Ansor senang. Tapi orang-orang Ansor lihat apa yang mau dilakukan Abu Dujana. Ternyata Abu Dujana memakai ikat kepala merah, kemudian diri paling depan, saudara, untuk menghantam orang-orang kafir. Dan itu berhasil memberi semangat orang-orang Ansor, ya ikhwan. Nah, akhirnya Zubair mengikuti. Selama pertempuran ini Abu Dujana luar biasa, ya kawan. Selama pertempuran boleh dikatakan dia yang paling berani, dia yang paling depan, dan dia yang paling banyak ngebunuh orang kafir saat itu, ya kawan. Nah, bahkan ada beberapa pimpinan-pimpinan kafir musyrikin dihantam oleh Abu Dujana dengan pedang yang didapat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jadi di sini Zubair baru paham, oh, ini yang dimaksud Nabi. Ambil pedang ini, berikan haknya. Nah, sehingga menjadi kebanggaan di perang Uhud tersebut, pedang yang paling banyak menghantam musuh adalah pedang yang diberikan oleh Nabi kepada Abu Dujana. Alhamdulillah. Dan Abu Dujana selamat di perang itu. Kemudian setelah itu dia ikut perang-perang yang lain, dan pedang pemberian Nabi itu menjadi kebanggaan dia. Dan dia selalu berusaha untuk menjaga marwah, kehormatan pedang tersebut, saudara. Dengan apa? Bukan untuk dijadikan pajangan, tapi betul-betul dijadikan sebagai pedang di medan tempur yang mampu untuk menumbangkan banyak musuh. Itulah Abu Dujana radhiyallahu anhu. Pertanyaannya, kenapa hadis ini dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam bab al-mubadarah ilal khairat, bersegera dalam kebaikan? Karena di dalam hadis ini, tatkala Nabi menawarkan, siapa yang mau pegang pedang ini nih, buat perang nih, waktu Uhud, saudara, itu sahabat berebut, saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Artinya semua siap perang, semua siap tempur,
semua siap untuk mengorbankan jiwa raganya untuk Allah dan Rasulnya ya ikhwan. Nah jadi kalau Nabi menawarkan ke sahabat, saudara jangan kaget. Sahabat dulu di zaman Nabi bukan berani mati untuk Allah, tapi berebut mati. Jadi berani mati sama berebut mati beda tuh. Berani mati belum tentu dia berebut mati, tapi kalau para sahabat Nabi dia berebut mati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa Imam Nawawi memasukkan hadis ini bukan hanya di bab jihad, tapi memasukkan juga di bab al-mubadarah ilal khairat, bersegeralah dalam kebaikan. Dalam hal apa saja. Nah karena itu saudara, kita ingin mengajak para tamu kita yang mulia pada hari ini, yuk kita bersegera dalam kebaikan. Kebaikan apa saja jangan ditunda. Anda ingin sedekah, buru-buru sedekah, jangan ditunda besok, lusa, jangan. Apalagi Anda ingin bayar zakat, sudah jatuh temponya bayar zakat, nggak usah nunggu Ramadan ya kawan. Karena zakat itu kan ada haulnya. Kalau haulnya sudah datang langsung bayar, nggak usah nanti Ramadan saja karena pahala di bulan Ramadan lebih besar, dengan aneka ragam alasan. Jangan ditunda ya kawan. Apalagi sholat jangan ditunda. Kalau sudah masuk waktu azan, segeralah dirikan sholat. Jangan sekali-kali menunda-nunda kebaikan. Nah kalau ada pertanyaan, apa hikmah kita tidak menunda-nunda ibadah kita kepada Allah? Salah satu hikmah terbesarnya adalah Allah akan menyelesaikan segala urusan Anda tanpa ditunda-tunda ya kawan. Siapa yang menyegerakan kewajibannya kepada Allah, Allah juga akan menyegerakan semua hak-hak si hamba saudara. Kita segerakan kewajiban kita kepada Allah, kita segerakan sholat, segerakan zakat, segerakan segala apa yang bisa kita segerakan daripada kebaikan. Niscaya Allah juga akan segerakan urusan kita saudara. Nah banyak umat Islam urusannya tertunda-tunda saudara, karena dia juga suka menunda-nunda ibadah. Nah karena itu saudara, inti yang kita ingin ambil dari pertemuan hari ini adalah yuk segeralah berikan kepada Allah segala kewajiban kita, niscaya Allah akan menyelesaikan segala urusan kita insya Allah. Nah itu saja yang bisa kita sampaikan untuk mengambil barakah daripada majelis pertemuan ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua.